inilah yang bertugas pada jalur 8 sampai jalur 9. Sebelumnya boleh tahu namanya siapa? Mas Budi. Dari siapa? Saya Bapak. Jadi saya di sini akan melakukan pemasangan kateter. Dari prosedurnya, masnya harus pasangkan kateter. Apakah langsung bisa juga? Maaf, menurut saya tidak mau pasang kateter sama perawat perempuan. Saya maunya perawat laki-laki. Baik, terima kasih Mas sudah menyampaikan. Saya menghargai keyakinan Mas. Saya ingin menjelaskan sedikit ya, Mas. Saat ini kondisi Mas darurat karena saya tidak bisa keluar. Kalau dibiarkan terlalu lama, bisa menyebabkan infeksi dan kerusakan kandung kemih, bahkan ginjal, Mas. Memang harus sekarang baru. Iya Mas, semakin cepat semakin baik untuk kesehatan Mas. Mas juga tidak perlu khawatir, saya akan melakukan tindakan sesuai SOP menjaga awan Mas menggunakan tirai penutup dan hanya bagian yang perlu saya buka. Tidak ada orang lain yang melihat selain Mbaknya. Tuh, nggak apa-apa. Yang penting kamu sembuh. Mbaknya juga pasti sudah kompeten kan? Iya betul Mbak. Jika Mas berkenan, Mbaknya bisa menampingi di sini supaya Masnya lebih nyaman. Kalau begitu Mbak bisa jaga privasi saya ya? Tentu saja Mas. Jadi privasi dan kenyamanan Mas pasti ada. Baik Mbak, saya setuju. Baik, terima kasih atas kepercayaannya Mas. Baik, saya akan menyiapkan alatnya terlebih dahulu ya Mas.
tutup dulu ya. Saya baca alat dulu ya. Perkenalannya sudah selesai. Bagaimana perasaannya? Apakah ada pertanyaan? Tidak. Jadi kalau tidak ada, kalau ada yang aku nanti mencari atau keluarga ke ruang diskusinya. Jadi saya tulis dulu ya. Iya, terima kasih ya Mbak. Baik, di sini saya akan menjelaskan analisis hambatan pada kasus tersebut. Yang pertama itu budaya dan agama. Pasien menolak dipasang kateter oleh perawat perempuan karena keyakinan agamanya. Yang kedua, psikologis. Pasien merasa malu, cemas, dan tidak nyaman karena tindakan invasif. Yang ketiga, etik keperawatan. Terjadi konflik antara hak pasien menolak tindakan atau autonomi dan kewajiban perawat menolong pada kondisi darurat. Yang keempat, komunikasi. Pasien belum memahami urgensi dan manfaat pemasangan kateter. Dan yang kelima, sumber daya. Keterbatasan perawat laki-laki IGD dapat menyebabkan penundaan tindakan. Baik, kesimpulan pada kasus tersebut yaitu penolakan pasien berdasarkan nilai agama yang diperberat oleh faktor psikologis, komunikasi, dan keterbatasan sumber daya di IGD. Dan perawat perlu mengedepankan yaitu yang pertama, komunikasi terapeutik, yang kedua, edukasi yang jelas dan empatik, yang ketiga, menghormati nilai pasien, yang keempat, kolaborasi mencari perawat laki-laki bila memungkinkan, dan yang terakhir, mengutamakan keselamatan pasien dalam kondisi darurat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.